Selanjutnya adalah model penelitian dan pengembangan Dick and Carey. Model penelitian dan pengembangan Dick and Carey adalah model pendekatan sistem atau model pendekatan prosedural yang dikembangkan oleh Walter Dick and Lowell Carey. Model prosedural Dick and Carey ini merupakan model penelitian yang menyarankan agar penerapan prinsip desain pengembangan disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan, serta model penelitian ini berorientasi pada pemaparan tahapan penelitian secara deskriptif. Secara umum, menurut model Dick and Carey, sebelum tahap desainer, peneliti perlu merumuskan tujuan khusus atau performance goals untuk menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Setelah dirumuskan tujuan khusus yang harus dicapai, selanjutnya dirumuskan tes yang dapat mengukur kemampuan penguasaan tujuan khusus. Untuk itulah, maka dikembangkan strategi pembelajaran, yakni skenario pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal. Setelah itu, dikembangkan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Langkah akhir dari desain adalah melakukan evaluasi. Sedangkan secara khusus, tahap-tahap penelitian Dick and Carey ini terdiri atas 3 bagian, yakni tahap pra-pengembangan, pengembangan, dan pasca pengembangan. Untuk langkah-langkah proseduralnya terdiri dari 10 langkah, di mana langkah-langkah model Dick and Carey ini dijabarkan mulai dari awal pengembangan sampai pada produk hasil pengembangan. Nah, berikut adalah 10 langkah prosedural penelitian dan pengembangan Dick and Carey. Langkah pertama adalah identifikasi tujuan. Nah, di sini peneliti menentukan tujuan program atau produk apa yang akan dikembangkan. Langkah yang kedua, melakukan analisis instruksional. Analisis ini mencangkup keterampilan, proses, dan tugas-tugas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal atau analisis kecerdasan peserta didik. Langkah yang keempat, merumuskan tujuan performance. Tujuan ini secara spesifik memberikan informasi untuk mengembangkan butir-butir tes yang akan diberikan kepada siswa. Langkah yang kelima, mengembangkan instrumen. Instrumen yang dikembangkan ini bisa berkaitan dengan tes hasil belajar maupun dengan produk atau desain yang ingin dikembangkan. Langkah yang keenam, pengembangan strategi instruksional. Nah, strategi instruksional ini dirancang khusus untuk mencapai tujuan dan dinyatakan secara eksplisit oleh pengembang. Langkah yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran. Di sini peneliti memilih bahan ajar apa yang akan digunakan. Langkah yang kedelapan adalah merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, di mana menurut Dick and Carey ada 3 langkah. Yang pertama, uji coba prototipe bahan secara pemrograman, yang kedua, uji coba kelompok kecil, dan yang ketiga adalah uji coba lapangan. Selama uji coba ini, pengembang melakukan observasi dan wawancara. Dengan demikian, pengembang melakukan pendekatan kualitatif di samping data kuantitatif. Nah, hasil validasi dari langkah ke-8 inilah yang kemudian dipakai untuk melakukan revisi di langkah selanjutnya. Dalam kondisi tertentu, pengembangan cukup sampai pada langkah ke-8 ini. Langkah yang ke-9 adalah melakukan revisi instruksional. Revisi ini dilakukan terhadap proses pembelajaran, prosedur, program, atau produk yang dikaitkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10 adalah merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Hasil-hasil pada tahap revisi instruksional dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model penelitian pengembangan Dick and Carey. Untuk kelebihannya, yang pertama, setiap langkah model Dick and Carey adalah suatu prosedur yang sangat sistematis. Yang kedua, setiap langkahnya jelas dan mudah diikuti. Yang ketiga, adanya revisi pada analisis pembelajaran memungkinkan perbaikan apabila terjadi kesalahan. Yang keempat, model Dick and Carey
relatif sederhana, namun tahapan dan komponen yang dikembangkannya rinci. Untuk kekurangannya, yang pertama, desain pada penelitian ini merupakan desain prosedural yang berarti desainer harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga model desain pembelajaran Dick and Carey terkesan kaku, karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, desain model ini merupakan desain yang matang, artinya tidak menyediakan ruang untuk uji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Yang ketiga, jika pembelajaran menggunakan basis internet dan model interaktif, di mana guru tidak bisa bertemu langsung dengan siswa-siswanya kecuali interaksi dengan 1 atau 2 orang siswa, maka model ini akan mengalami kesulitan ketika harus menganalisis karakter siswanya.